Bapak Ibu semuanya atau calon parent baru yang akan ada di Indonesia ini, baiknya teruslah untuk belajar, karena belajar menjadi orang tua itu adalah ibadah murni yang bisa membuat generasi kita jauh lebih baik, terutama untuk yang perempuan. Ketika kita mendidik diri kita, maka kita mendidik generasi. Kalau yang laki-laki kita didik, belum tentu akan melahirkan generasi yang hebat, karena memang konsepnya tidak hadir penuh secara kebutuhan harian anak ya. Tapi dari ibulah, dari rahimnya lah keluar atau hadir anak di dunia ini, maka tentu belajar seumur hidup penting, dan semakin tahu kebutuhan genetik atau kekuatan zona dominan anak, tentu semakin lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat The Beaker semua, bertemu kembali di channel kesayangan kita, The Beaker Media Corporation. Nah, bersama saya sendiri, Dinda Soraya. Kemudian saat ini kita akan membahas tema yang insya Allah bisa memberikan informasi dan wawasan buat para orang tua, terutama buat saya sendiri ini, yang bisa mengedukasi juga ke para moms dimanapun berada. Kemudian buat para milenial nih yang akan menjadi orang tua, mudah-mudahan bisa menambah informasi dan wawasan ya Kak. Amin. Tentang cara pola mengasuh anak, dan kita mengetahui nih karakter anak sejak dini. Saat ini saya ditemani dengan ahlinya nih, ahli dari parenting, yaitu Kak Syafrida Juniati SH CHCHT. Cuman CHCHT itu apa tuh ya Kak? Certified Hypnotherapy ya Mbak ya. Oke, Itu 2 jenjang. Iya. Dalam mengetahui apa ya, kolbu bukan ya, gitu ya. Nanti kita cerita tentang itu suatu waktu, mudah-mudahan ya. Insya Allah. Jadi ini kita buat panggilan ya Kak Yuni ya. Iya. Yang asik nih kayaknya Kak Yuni ya, karena masih muda nih woy. Gitu ya. Nah, beliau ini juga sebagai trainer dari Steven, juga owner dari Amanah Daycare, dan trainer juga dari hipnoterapi. Waduh, Masya Allah. Diborong semua ya Kak? Kalau di Hypno belum, masih certified license terapisnya saja, belum ke trainernya. Doain ya Mbak. Insya Allah kayaknya amin. Segera ya. Amin ya Allah, amin. Kemudian kita akan bahas nih yang sangat sulit tapi menyenangkan sih sebenarnya Kak ya. Insya Allah. Bagaimana tuh menjadi seperti sebagai seorang ibu gitu ya Kak, atau orang tua yang mungkin ya Kak ya. Dulu waktu Winda belum punya anak gitu kan, mungkin pasti akan ngerasa nih kalau punya anak itu gampang gitu ya kan. Terus kan nanti saya akan sabar sama anak, kemudian nggak akan penuh marah-marah, penuh dengan kasih sayang, terus nggak akan terjadi chaos, karena nanti saya bakal menjadi orang tua, bakal menjadi orang tua yang tidak toksik untuk anak gitu ya kan. Nah, kemudian begitu kita mengalami sendiri nih Kak, menikah, hamil, punya anak, dan akhirnya jeng gitu ya kan Kak. Ada banyak peristiwa ya. Apa yang terjadi gitu kan. Padahal dulu sebelumnya ya kan Kak. Kalau lihat teman marahi anaknya sampai nyubit tuh kita marah. Kamu jangan gitulah, kamu harusnya seperti ini.
Tapi ternyata ya mungkin banyak dialami oleh para orang tua saat ini ya kan Kak. Padahal sebelumnya kita udah buat nih nge-save akun-akun parenting sebagai persiapan ya kan Kak. Terus buku-buku parenting ternyata nggak semua bisa diterapkan kepada anak. Ya, luar biasa ya. Terjadi pergolakan baik dari pemikiran maupun psikologis kita sebagai ibu. Kan? Betul. Mungkin karena kita tidak pernah ada sebuah pendidikan ya atau sertifikasi menjadi orang tua ya Mbak Winda ya. Iya, semua berjalan dengan alamiah. Begitu saja. Mungkin kita paham konsepnya gini, oh seperti ini. Itu tadi dari buku parenting, dari teman-teman yang sudah mengalami duluan. Tapi ternyata ketika kita dihadapkan dengan kondisi yang memang kita alami terjadi di depan kita oleh anak kita sendiri, terkejut kita Kak. Bahkan ketika kita ya dengan yang kita lalui, yang kita omongi dulu tuh ternyata bisa-bisanya kita nanti ngomong itu dijawab anak gitu Kak. Belum sempat ngomong dia udah marah duluan gitu kan Kak. Dan itu yang banyak terjadi ya Kak ya, yang saat ini. Nah, untuk sebelum kita bahas yang terlebih dalam gini Kak, aduh sedap ini, karena saya sangat tertarik dengan dunia parenting ya kan Kak, ya, karena kita alami sendiri gitu. Sudah berapa Mbak Winda anaknya? Sudah 2. 2. Sorry 3. Oh, usia. Anak aja bisa lupa. Semoga nggak suami yang lupa. Itu dia. Kalau suami pasti senang banget kalau lupa. Aduh ya. Masya Allah. Ada 3. Nah, usia berapa Mbak? Yang pertama 7 tahun. Dia, yang kedua sudah meninggal. Anak laki-laki juga. Terus yang ketiga perempuan, usianya 1 tahun 8 bulan. Oke. Kemudian, nah sebelum kita bahas kan, tapi tunggu dulu deh. Kayaknya tadi kakak nanya Winda nih. Terus Winda belum nanya balik, kakak nih apa nih Kak kegiatan dan ibu dari berapa anak? Oh gitu ya. Ya saya fokus saat ini di Amanah selain di Steven. Setelah tahun 2018 saya resign, 12 tahun saya berada di perbankan Mbak Winda, dan merasakan hiruk pikuknya dunia publik ya. Ya harus punya banyak tanggung jawab, disiplin waktu, dan bisa pidana juga. Pada waktu itu memang karena sarjana hukum saya berada di legal, jadi mau gak mau punya tanggung jawab pidana dan perdata atas semua aktivitas. Nah selanjutnya ketika kembali ke rumah, qadarullah ayah dan ibu dalam keadaan yang mengharapkan saya harus kembali ke rumah, usia dan kesehatan mereka menjadi daya dukung. Lalu saya belajar tentang konsep diri, kepribadian, dan di Steven ya. Sejak itu dari 2018 saya trainer di Steven. Selain itu saya buka juga Amanah Daycare. Di tahun 2020 Amanah Daycare menjadi Amanah Education. Jadi bukan hanya sekedar daycare, tempat penitipan yang awalnya, tapi berkembang jadi lembaga edukasi. Nah, mulai dari 2020 itulah saya publikasi, komitmen juga untuk bisa lebih bermanfaat dengan program edukasi tumbuh kembang anak. Insya Allah hari ini memang fokusnya kedua itu di dan Amanah Daycare. Amanah Daycare tuh usia berapa ke berapa itu Kak? Dari 3 bulan ya Mbak, 0 sebenarnya bisa, tapi rata-rata dari usia 3 bulan sampai dengan 10 tahun yang sudah ikut ya, menjadi customernya kita, menjadi klien mitranya kita, dan mulai tahun 2015 kita sudah berdiri, sudah ada 2 pola, ada daycare datang ke tempatnya kita atau home care, kita yang datang, pegawai kita yang datang ke customer, mitra. Dari 0 sampai 3 bulan Kak? Maaf, 3 bulan, dari 3 bulan, karena kan cuti biasanya. Iya benar. 3 bulan, ya 3 bulan sampai 10 tahun. Amanah Daycare ini benar-benar membantu buat para moms di rumah yang banyak kerja ya. Insya Allah, amin. Tapi tetap bisa menitipkan tapi dengan rasa aman gitu. Insya Allah. Amanah Daycare sepertinya solusi yang tepat ya Kak ya? Iya, Amanah Daycare tuh value-nya ada tuh Mbak. Jadi dari kata amanah itu. Dia kan punya progres gitu kan Kak. Jadi kadang gini Kak, Winda sendiri pribadi kalau untuk menitipkan anak, misalnya ke tempat yang memang khusus ya untuk itu, dia pasti akan tanya progres seperti apa gitu. Walaupun memang nanti ininya Winda nggak akan terlalu menekan harus seperti ini nanti anak. Yang penting bisa aja, seperti misalnya bisa aja dia ngomong gitu. Tapi kan kalau dia punya progres kan punya value ya, punya penilaian lebih gitu ya. Iya, ada milestone terhadap anak yang memang jadi perhatian kita Mbak.
Jadi pola edukasinya juga kita dukung. Tapi karena saya trainer Steven, dalam prosesnya juga lagi-lagi saya mengedepankan basis Steven dalam prosesnya. Iya. Oke, nanti sepertinya ini sangat-sangat tidak sabar sih. Cuman sebelum kita memulai, saya pengen tanya satu hal. Bolehlah Kak, kami minta dulu tips untuk menjadi orang tua yang sehat mental. Gitu ya. Sebelum memulai nih, buat para pemula nih kan. Gitu ya. Gimana tuh? Baik, Mbak Winda, sebelum ke sana saya juga mau ingatkan ada konvensi anak di tahun 1989. Iya, benar. Di situ anak minimal punya hak hidup. Kita sebagai orang tua harus menjamin hak hidup atasnya. Jadi makan minum, tempat tinggal, berpakaian. Nah itu yang harus diutamakan dulu. Maka kalau orang tua siap mental, paham hak hidup anak menjadi nomor satu. Jadi bukan kita mempunyai anak tapi lemah secara fisik dan psikis. Nah itu dulu yang harus kita pertimbangkan. Maka kalau mau menjadi orang tua, anak kita kan adalah fasilitator ya. Orang tua itu fasilitator anak juga untuk menjadi generasi yang sehat, generasi yang tangguh di masa depan, pengganti kita ketika masanya memang harus mereka mengemban tugasnya. Jadi dengan hak hidup tersebut, maka kita pun harus paham, kita harus siap untuk hidup juga. Jangan jadi orang tua nggak pinter caranya untuk bertahan hidup. Artinya mungkin secara kos atau finansial, sederhananya itulah. Itu dulu yang harus siap. Maka bagaimana mau menjadi orang tua? Finansialnya harus dia kuatkan dulu, karena hak hidup anak harus dijaga. Yang kedua, anak itu juga punya konsep harus kesempatan berpartisipasi. Nah, artinya ketika dia besar, dia tumbuh gitu kan, jangan sampai si anak itu kita cekoki, kita dominasi, kita dominasi dengan kemauan kita gitu. Anak itu bukan kertas kosong yang tanpa bentuk, artinya begitu. Tuhan sudah buat software di dirinya anak-anak. Maka sebagai orang tua, ketika kita paham tentang konvensi anak, ada hak anak untuk berpartisipasi. Anak-anak bisa atau berhak untuk ngomong, saya tidak berkenan yang ini, Bunda. Saya suka yang ini, ya. Saya suka atau tidak suka. Nah, misalnya kita tidak memang siap memfasilitasi suka dan tidak sukanya, maka ada pola yang harus kita bangun, ada cara yang harus kita sampaikan. Sekarang tidak, atau masa dia akan datang, atau belum tepat waktunya gitu ya. Nah itu yang akan harus kita pahami. Yang berikutnya juga, anak itu yang ketiga ya, setelah partisipasi, yang ketiga itu tumbuh kembang. Nah, orang tua yang baik, orang tua yang siap mental, paham tumbuh kembangnya anak, ada fase-fasenya. Nanti mungkin kalau kita ngobrol lebih jauh, kita lihat ya fase tumbuh kembang anak. Selanjutnya, bagaimana anak-anak itu bisa kita siapkan menjadi generasi yang prima, generasi yang tidak lemah. Selain tadi konsepnya dia bukan sekedar berpartisipasi, bukan sekedar dia mampu aman atau siap hidup. Benar. Nah itu yang harus kita bangun. Yang terakhir, dia mampu dapat perlindungan sampai batas usianya aman gitu. Nah itu konvensi. Jadi bagaimana melindungi anak, bagaimana anak itu bisa hidup dengan nyaman, bagaimana anak itu berpartisipasi, itulah sebenarnya orang tua yang siap mental, fasilitator terbaik untuk 4 hal tersebut gitu. Berarti memang orang tua sebelum menjadi orang tua itu memang harus banyak belajar, bahkan sampai menjadi orang tua juga harus lebih belajar ya. Iya gitu. Sepertinya sulit tapi menyenangkan nggak? Harus dong, karena kan orang tua kita juga bisa kan? Kenapa kita nggak bisa gitu? Tidak bisa, sudah ada role model kan? Sudah ada, tinggal ngembangin aja mana yang mungkin menurut kita ini bisa diterapkan dan mana yang tidak, kayaknya ini belum dulu deh gitu kan? Iya. Tapi terkadang kesannya kalau orang tua zaman dulu kan suka mencekoki kita, ibu dulu nggak kayak gini loh waktu ngurus anak, kan gitu ya kan? Yeah. Sering sih seperti itu yang kita alami. Terkadang juga kita jadi kayak terintimidasi atau memang tersugesti gitu. Bener ya, 6 bulan tuh udah bisa dikasih makan pisang, kenapa nggak kita kasih makan pisang gitu ya kan misalnya.
terkadang seperti itu sih dilemanya ini, dilemanya para orang tua baru ya Kak ya. Nah kemudian kalau tadi itu kan buat para orang tua yang sehat, supaya sehat mental untuk menjalani kehidupannya ketika menjadi seorang ibu. Nah kemudian secara sudut pandang psikologi tapi Kak ya, apa perbedaan antara anak laki-laki dan perempuan gitu Kak? Oh gitu ya. Sebelum kesana, saya coba sampaikan dulu ya Mbak Winda ya. Oke. Jadi masing-masing yang berkaitan Mbak Winda sampaikan tadi, ada orang tua kita yang mencekoki. Sebenarnya yang harus kita pahami ada gaya parenting nih masing-masing orang tua yang berbeda-beda. Ada orang tua kalau dikaitkan dengan Stephen, ada orang tua gaya atas, ada orang tua gaya bawah gitu ya. Bisa membaca sampai ke sana. Nah, jadi kalau orang tua gaya atas biasanya dia sangat mementingkan kualitas individunya, kualitas si anak, wawasan si anak, pengetahuan si anak, gimana anaknya biar cerdas, ranking 1 di sekolah. Itu lebih ke situ yang gaya atas. Nah, kalau yang gaya bawah dia lebih mementingkan interpersonal. Jadi dia punya setiap sekolah itu temannya banyak, dia bisa berbaur, dia bisa berbicara dengan lugas. Maka ada beberapa orang tua yang khawatir kalau anaknya nggak mampu berteman. Ada orang tua yang khawatir nggak mampu berbicara di usia sekian gitu ya. Nggak bisa sama teman-temannya gitu ya. Iya, beradaptasi dengan cepat. Itu orang tua stylenya gaya bawah. Nah, maka harus kenal dulu. Ibu ini ternyata gaya atas nih. Iya ya. Jadi kalau misalnya suka di media sosial, kadang-kadang itu memamerkan atau memberikan sebuah gambaran tentang diri kita kan. Kita bisa baca teman-teman kita. Oh, ini penting banget baginya kalau untuk nilai-nilai anaknya ditampilkan gitu ya. Ini biasanya gaya atas. Nah, berarti kita jangan berbicara tentang konsep gaya bawah kepadanya, pasti akan punya ketersinggungan. Contoh seperti tadi misalnya Mbak Winda, oh ibu saya begini gitu ya. Misalnya ada ibu yang anaknya harus dikasih makan ini. Nah itu style gaya bawah gitu, lebih kepada konstruksi si anak, fisiknya, fisik supaya gemuk. Nah itu sampai dia pun bisa berbaur, bergerak dengan cepat. Nah, itu kekuatannya di situ. Nah, maka Mbak Winda kalau misalnya tahu Stephen asik banget, tahu ya, sudah ya Mbak ya. Jadi asik banget. Wah ternyata saya harus fokus di sini sehingga kita tidak perlu merasa terintimidasi apa yang disampaikan orang lain karena belum tentu format gaya parenting orang lain cocok bagi kita, gitu kan. Nah artinya kalau orang tua misalnya harus begini. Wah, tapi ternyata saya dan suami pilihannya ini karena kami mungkin dua-duanya gaya atas atau sudah menjadi kesepakatan untuk anak-anak lebih banyak konsepnya di kamu ya, misal di istri atau di suami gitu ya. Nanti kita ikut. Saya khusus untuk cari makan ya. Iya. Karena memang parent leader itu penting. Parent leader itu bagi anak penting. Siapa yang akan menjadi penentu keputusan-keputusan dan nggak mesti kita harus merasa terintimidasi ketika ada obrolan atau ada saran dari luar, termasuk mungkin orang tua. Tapi nah itu tadi kalau orang tua yang nggak sehat mental, saya juga pernah sih waktu anak pertama gitu mendengar kadang-kadang kan orang-orang sekitar kita kayak teman harus seperti ini. Oh aku dulu nggak gini loh, anakku sehat, gemuk. Ini ketika anak kita bukan mempunyai berat badan yang nggak ideal, maksudnya yang kadang tapi dia bukan berarti nggak sehat, dia sehat cuman berat badannya nggak ideal. Kadang orang kok kurus banget sih anaknya, apa nggak dikasih makan. Nah syukurnya kalau orang tua yang sehat mental dia pasti akan nerima gitu kayak ya udah apa sih yang penting aku sehat gitu kan. Nah kalau yang nggak sehat mental yang kita takutin gitu ya kan. Iya, nah itu tadi kita akan menjadi orang tua setelah kita paham tadi hak hidup anak, hak partisipasi, hak untuk perlindungan, hak untuk bisa dia kita dapat kesempatan untuk tumbuh gitu sesuai dengan kembang yang baik. Yang 4 dasar tadi, sehat mental itu kembali ke konsep gaya parenting kita gitu, disandarkan ke sana. Jangan harus resah ketika orang lain punya gaya atas atau gaya bawah, kita jadi terikut. Temukan diri kita karena kita ini bukan manusia perfect ya, manusia doif, sempurna cuman milik Allah. Maka kita harus paham juga nih Mbak Winda, gimana baiknya kita
Jadi nggak usah ngerasa kok anakku begini, kok anakku nggak seperti dia. Nah, apalagi kalau misalnya anaknya tahu, orang tuanya tahu, nah itu benar-benar dapat banget. Akan sehat mental. Jadi tidak menjadi seperti seolah-olah harus menjadi orang lain, tapi pure kekuatan diri kita yang kita kita kuatkan gitu. Jadi kita tuh pahami. orang tua tuh punya sikap ya Kak. Tidak melulu kata ini dan kata itu, jadi kita harus punya sikap dan ambil keputusan untuk anak kita sendiri gitu ya. Kemudian untuk yang sudut pandang psikologi tadi itu Kak, iya, perempuan sama laki-laki. Nah, jadi yang pertama untuk anak laki-laki dan anak perempuan ada beberapa perbedaan mendasar ya, tapi saya sampaikan 2 aja, mungkin di lain waktu kita coba sampaikan. Pertama dari segi keterampilan motorik. Anak-anak perempuan keterampilan motorik halusnya lebih dalam. Jadi kemampuan menulis, melipat kertas, atau misalnya berusaha motorik halus itu ada di jari ya Mbak, jari-jari tangan yang tidak bergerak, artinya itu. Sementara kalau anak laki ke motorik kasar, misalnya melompat, memanjat, lari gitu. Nah itu ke sana. Sehingga kita tidak perlu memperbandingkan kok anak saya anak saya tulisannya jelek sekali ya. Misalnya sudah sampai 10 tahun nih, 10 tahun anak laki-lakinya nggak bisa dibaca. Jarang banget memang anak laki-laki jadi juara kelas, juara utama karena bacaan perempuan. Kenapa? Karena anak laki-laki tidak punya kemampuan yang lebih cepat dalam motorik halus dibanding perempuan. Nah, di situ dia menariknya perempuan ini, indahnya. Jadi, gitu. Saya tidak sedih ketika anak saya lama gitu ya. Iya. Nanti biasa suksesnya anak laki-laki itu di atas usia 17 tahun. Kognitifnya sudah hampir dewasa. Jadi kalau lihat di universitas gitu ya, baru muncul kok laki-lakinya yang lebih banyak, yang lebih dahsyat, juara ini, lebih banyak ketemu kita harus gitu. Berapa tahun? Di usia 18 tahun ya? Anak keren. Bisa mungkin dari usia 12 ya, 12-15, tapi biasanya 17 mulai muncul polanya itu. Nah, kemudian anak laki-laki lebih ekspresif di emosi ya, yang tadi di motorik, di emosi anak laki-laki lebih ekspresif menyatakan kemarahannya. Kalau untuk anak perempuan lebih lembut dia Mbak, lebih menahan gitu. Jadi anak laki-laki kalau marah tuh main lempar ya, main pukul gitu, main fisik. Apalagi kalau banyak kita kasih makan yang unsur gula atau karbo tinggi. Iya, itu berpengaruh. Susu misalnya ya, nggak ASI ya, tapi dari kecil sudah pakai susu formula misalnya. Nah, itu mempengaruhi sangat pada anak laki-laki. Iya. Kalau untuk anak perempuan, dia lebih mudah kita tata, kita peluk aja. Selesai. Banyak selesai. Kayaknya sampai yang dewasa juga kayak gitu. Oh gitu ya. Makanya jangan cepat puas ketika laki-laki bertanya apakah gimana keadaannya baik. Nah, baiknya itu bersayap. Baiknya pengen ikut tanya-tanya terus, tapi laki-laki memang kan bahasa informasi kita kan keterbatasan katanya ada, jadi nggak siap untuk bertanya panjang, sementara kita butuhnya dibujuk-bujuk terus, diketahui terus. Nah, begitulah anak perempuan. Nah, jadi dari kecil mungkin dia bilang nangis atau kamu kenapa? Nggak apa-apa. Nah, nggak apa-apanya itu, nggak apa-apanya pengen dipeluk sebenarnya gitu. Lebih pengen disayang-sayang. Nah, kalau berbicara itu terkait Stephen, nanti unik lagi tuh Mbak. Jadi ada anak yang memang yang laki-laki terutama mungkin ya sensing misalnya, dia akan lebih motoriknya lebih kuat dibanding jenis yang lain. Sementara anak perempuan yang feeling kecenderungan melankolisnya lebih dibanding yang lain. Nah, berbeda dengan yang feeling tapi laki-laki ya? Iya, agak muncul leadershipnya. Memang tergantung pola dukung orang tua, tapi itu mempengaruhi. Kayaknya Stephen ini memang apa ya? Sudah pernah dengar, sudah pernah tes dan menarik Kak. Ngebantu kita nih buat ibu-ibu muda. Muda ya. Semoga semakin banyak yang sadar ya tes Stephen mau membantu, karena kita tahu tuh bahwasannya karakter anakku tuh seperti ini. Jadi cara ngerayu dia, cara menyuruh dia nih, nyuruh nih paling penting kan, karena membantu kita. Komunikasi, kemudian kita tahu nih seperti apa perkembangan anak, misalnya cara belajar dia. Iya, benar. Kita bisa tahu. Terus
Dan penting juga buat para orang tua kayak kita nih, misalnya kita juga harus tahu kita ini termasuk seperti apa gitu ya Kak. Iya. Kita apakah kita insting atau papanya seperti apa? Iya. Gitu. Karena menarik banget iya ya Kak. Bisa jadi kita sang fasilitator mau memfasilitasi anak tapi nggak tahu titik startnya kita di mana, hebatnya kita di mana. Iya. Masing-masing berbeda. Kalau dulu kan gini, Rafa, misalnya anak saya Rafa gitu. Oh, sama Rafa. kita. Oh iya. Anak kedua saya namanya Rafa. Rafa, ini apa? Kok nggak tahu sih? Sampai gini nggak tahu sih gitu kan. Tapi ternyata setelah tes nggak kayak gitu metodenya ternyata Kak. Ada cara yang lebih halus dan masuk ke dia. Ya dengan cara kalau saya sih cara halus dan masuk ke dia, bukan saya ngajar. Tapi orang lain yang lebih didengar dia gitu kan. Iya, betul. Itu di tes-tes yang sudah saya, maksudnya yang saya terima gitu. Iya. Jadi kalau secara sudut pandang psikologinya antara anak laki-laki bukan cuma secara emosi tadi ya Kak ya, emosi. Motorik dan emosi. Motoriknya jauh lebih yang kasar lebih dikuasai laki-laki, yang halus dikuasai perempuan. Dunia kognitif, dunia sekolah itu jangan diperbandingkan di awal-awal karena pasti lebih banyak menguasai anak perempuan. Kecuali sang anak laki-laki motorik halusnya banyak diasah secara sempurna didukung oleh lingkungan atau environmentnya. Contohnya banyak kakaknya, ibunya standby selalu gitu ya. Itu bisa juga menjadi daya dukung. Tapi berarti kalau secara umum lah. Kalau kita stimulus dia setiap hari mungkin didampingi bisa ya. Bisa. Tapi kalau yang nggak punya tunggal dan nggak punya siapa-siapa mungkin itu agak sulit. Tapi bukan nggak bisa ya Kak, cuman agak sedikit lambat lah ya. Ya, yang terjadi memang dia punya kekuatan di motorik gitu. Iya. Lebih tegak ya, lebih tegak kekuatannya di motorik kasarnya gitu. Kemudian untuk tahapan perkembangan otak itu seperti apa Kak? Oh oke. Mulai dari usia 0 ya. Nah ini asik. Periode kita di dunia psikologi memahami bahwa anak-anak itu ada 3 periode. Anak sampai dengan manusia ya, ada 3 periode perkembangannya dalam kognitif, dalam otaknya. Yang pertama adalah metode sensori. Ini di usia 0 sampai dengan 2 tahun, di mana di tahap ini ada koordinasi alat indera, gerakan anggota tubuh. Jadi anak dari 0 sampai 2 tahun itu agak sulit kita, sebenarnya dia sedang belajar gitu. Ini pindahkan ya Dek kemari. Menurut kita gampang banget ya. Atau misalnya memegang sendok gitu ya. Dia makan kan banyak berjatuh-jatuhan, gerakannya tidak luas. Nah itu periodenya adalah periode sensori motor. Apa yang dia lihat dicontohkan di lingkungannya, itulah yang akan dia terapkan, dia coba. Tapi tahapnya masih mencoba sebenarnya. Itu di periode 0 sampai 2 tahun. Nah, di masa itu sistem saraf otak betul-betul melihat, menyensor dan mencoba menggerakkan sistem saraf motorik untuk mampu, belum sempurna, belum expert, untuk mampu membacanya, untuk mampu melakukan itu gitu. Jadi hanya periode sensor ya, bener nggak ya gitu. Yang kulakukan sama yang dilakukan orang tua, misal dia minum tangannya begini ya, ambil dengan tangan kanan, letakkan ke mulut, letakkan seperti ini. Nah, itu proses loading bagi anak-anak 0 sampai 2 tahun memahami instruksi sensorik ke arah motorik. Nah, jadi kalau bicara objek yang tidak terlihat sulit gitu. Konkret, peragakan dan konkret. Nah, itu yang periode sensori motor. Kemudian ada periode praoperasional. Ini di usia 2 sampai 7 tahun. Di periode ini mulai ada pemikiran logis, konsep kekekalan seperti ada panjang, pendek, besar, kecil gitu ya, tinggi dan segala macam. Pendek itu udah muncul. Si anak sudah mulai tahu. Sudah mulai berpikir ya? Iya. Nah, usia 2 sampai 7 tahun, makanya kalau di agama Islam kita juga diminta untuk mengenalkan hal-hal yang sifatnya prinsip religius, ibadah. Disitulah yang ditekankan. Nah, karena saraf kognitifnya mulai masuk ke praoperasional, siap untuk diperintah, siap untuk melakukan tanggung jawab gitu. Di gambaran awal lah ya, dia dapat orientasi, bisa diorientasi, tapi
sempurnanya nanti di atas usia 7 tahun. Nah itu yang harus dipahami. Maka kita nggak semestinya memaksakan anak untuk bisa sempurna di usia 2-7 tahun itu. Misalnya sholatnya kok sambil di masjid kadang-kadang ya, Iya, benar. sambil main-main, kok bisa sih? Ada yang orang tua yang nggak sabar, marah-marah sama anak-anak yang sedang berproses gitu. Karena memang pada saat itu belum punya konsep konkret dia. Konkret itu artinya tercetak, harus seperti betul maunya kita gitu, seperti SOP-nya, seperti tatakannya gitu. Nah itu belum, masih praoperasional. Nah di 7-11 tahun baru masuk fase berpikir konkret. Yang saya lakukan benar, salah. Nah tadi itu kan masih sampai durasi, proporsi, panjang, pendek, bisa saya lakukan, bisa saya coba dengan lebih cepat, lebih luas. Nah di operasional konkret itu baru ada rasa tanggung jawab mulai muncul, kekuatannya. Membandingkan misalnya ini benar, ini salah, dan ini bisa cerna langsung. Ya, bisa mulai mencerna. Nah yang terakhir maaf di operasional formal itulah kita yang dewasa. Jadi anak itu sampai tadi ya di usia 11 tahun. 0 sampai 2, 2 sampai 7, 7 sampai dengan 11. 11 biasanya sudah masuk ke tahap dewasa, dewasa dini ya istilahnya, tapi sudah dewasa ya. Nah, di sini sudah berpikir matang, sudah bisa bicara abstrak, sudah paham Allah marah. Yang mana Allah itu gitu ya. Nah, itu udah di sini kita fahamnya. Nah, untuk periode inilah Rasul juga bilang ya, sudah boleh dipukul kalau misalnya memang tidak mau bertanggung jawab secara maksimal gitu. Nah di periode ini juga pelanggaran-pelanggaran sudah bisa kita kasih hukuman, reward and punishment secara matang gitu. Nah, kalau untuk mengenai reward tadi nih Kak, gimana tuh Kak caranya kita tuh kan memberikan reward tuh kan supaya misalnya buat dia yang ternyata dia sudah kamu nak udah didisiplin, kita kasih reward gitu kan misalnya, tapi gimana supaya nggak terkesan itu kayak seperti kita memberikan suap gitu ya, apa ya namanya kayak seperti kita memberikan dan saya takut setiap yang dia lakukan baik kita kasih reward, ketika nanti dia melakukan baik nggak kita kasih reward malah demotivasi, jadi malah ngebalikin ke kita gitu kan Kak. Saya udah berbuat baik, Bunda biasa aja, Mama biasa aja. Nggak ngaruh. Nggak ngaruh, padahal karena sama ini di awal-awal kita lagi semangat-semangatnya nih Kak, ini baik anakku, sayang banget dia bagus, kita kasih ini ya gitu kan. Ketika kita lupa gitu ya kan Kak. Nah kalau ngebahas ini saya coba dari sudut pandang Steven ya, karena sangat benar-benar basic banget ya. Steven itu benar-benar software yang dilihat. Nah di awal saya coba menyampaikan nih Mbak Winda, ada anak-anak dengan konsep sensori. Ini adalah anak-anak yang kuat di panca inderanya, daya panca indera dan daya hafalnya di otak kiri bawah ya, dominan sistem sarafnya. Nah untuk anak-anak yang seperti ini, reward yang mereka butuhkan adalah artinya benda yang nampak, hadiah. Iya, anak-anak sensorik, hadiah, benda yang nampak. Nah, bagaimana membuat anak-anak ini semakin termotivasi untuk mendapatkan reward yang nampak? Ya, misalnya uang, benda. Kalau sebagian orang tua bilang jangan kasih uang, jangan kasih benda, gitu ya. Nah, anak yang ini butuh. Maka kalau kita sudah tes Steven, ini asik banget nih. Tahu nggak salah membuat prosedur mana yang pantas dikasih, mana yang enggak. Nah, anak yang ini butuh banget dengan kebendaan. Jadi kita mau kasih coklat, kita mau kasih berapa ratus rupiah nih, oke banget. Saya pernah ada kasus seorang klien saya, ibu, anak saya saya dipanggil aja, Mbak Yuni, kenapa? Warning mau tinggal kelas. Nggak ada semangatnya belajar, sensing. Kemudian les di kita. Ibu bisa kasih hadiah apa kalau dia bisa gitu ya? Ya saya bawa jalan-jalan gitu. Jalan-jalannya kemana? Mungkin ke rumah opungnya gitu ya. Nanti di rumah opungnya dia dapat apa? Yang nggak ada, cuma berkumpul sama teman-teman gitu kan, mahal udah biaya tiket ke sana. Bagaimana kalau diganti uangnya itu untuk si anak? Wah enggak lah Mbak Yuni, itu kebutuhan untuk anaknya, kita coba. Pasti nilainya naik. Betul Mbak. Berapa juta kira-kira biaya perjalanan? 1 juta. Yuk, abang
Bunda mau kasih uang 1 juta, bundanya abang mau kasih uang 1 juta, kalau abang bisa belajar dengan baik, nanti buktikan abang juara kelas. Tapi sebelum itu, kita hafal surat Ar-Rahman 1 bulan, kan 6 semester, semester kan 6 bulan. Di semester nanti, abang harus buktikan juara 1, kemudian abang bisa hafal surat Ar-Rahman ini 1 bulan. Bisa, Mbak? Bisa ya? Bisa, yang sensing bisa. Motivasi banget. Padahal, sudah warning untuk tinggal kelas. Itu, Oh iya, nah jadi sumber motivasinya itu, orang tuanya juga kaget-kaget. Begitu ya Mbak Yuni? Iya, untuk anak sensing tuh oke. Nah, selanjutnya setelah nggak dikasih uang lagi, nah, iya. belajarnya gimana? Menurun. Apa yang harus kami lakukan? Cari sparingnya. Jadi dia harus punya sparing partner, Mbak. Dia harus punya teman untuk bertanding, mempertahankan kekuatan atau semangat belajarnya. Nah, itu untuk anak-anak sensing. Kemudian untuk anak-anak thinking, bagaimana? Anak-anak thinking itu anak yang sistem saraf dominan. Kebetulan nih anak saya ini thinking extrovert ya. Extrovert ya. Kekuatan dominan otaknya ada di kiri atas. Nah, ini anak-anak pemikir yang sangat logis dan kuat sekali dengan analisa gitu. Oh. Jadi apapun yang harus kita sampaikan harus mampu mencengkram ke sistem analisanya. Kalau kita belum didengar, artinya semua komunikasi kita, semua pembicaraan kita belum masuk ke logikanya, gitu. Jadi kita tuh kayak harus, misalnya nih, udah nyuruh kan, kita harus seperti di perusahaan gitu. Iya, ada SOP. Jelas. Kita nggak bisa, abang nanti habis mandi belajar atau bersihkan tempat tidur, dia nggak seperti itu. Itu untuk apa? Iya, berapa jam harus dilakukan? Manfaatnya apa? Kan iya. mama yang tidur di situ. Iya. Ya seperti itu. Jadi kita harus punya peraturan benar-benar kayak SOP kan. Seperti ini. Memang sih kelebihan anak thinking yang saya lihat khususnya di anak saya, dia rapi banget, Mbak. Iya, betul. Kayak Tanggung jawab. kayak perusahaan bener. Dia rapi, dia mampu merapikan semua yang di dekat dia gitu. Walaupun dia jalan di tingkat dia rapi, dia akan rapikan tetap gitu. Iya. Nah, ya? Iya, jadi untuk anak-anak yang seperti ini penting orang tuanya pinter dan mendukung pinternya. Apa yang terjadi kalau memang saat ini orang tua belum mampu menyesuaikan dengan pola pembelajaran di sekolah, les, mungkin les ya Mbak. Nah, les ini memacu dia untuk bisa menjadi juara. Maka anak-anak model thinking memang sebuah kebutuhan untuk bisa dia diakui menjadi sang juara, sang pemenang. Nah, kita bantu ke sana. Itulah reward. Kalau tadi kan hadiah ya, benda. Nah, ini piagam, piala, pengakuan dia pemenang, pengakuan dia yang terbaik gitu. Masih kita ucapkan ya Kak, misalnya dia tuh juara 1. Iya, tapi memang ada sistemnya gitu kan, tadi SOP banget. Seperti pertandingan. Iya, atau di kelas tadi juara 1 kelas, maka bagaimana caranya si orang tua mampu membuat dia menjadi sang juara di kelasnya, mau juara 1, 2, 3, atau misalnya olimpiade matematika, sains. Ada yang dia pegang piagam itu, semakin dia mampu menjuarai satu hal, maka dia akan semangat menjuarai hal yang lainnya. Gitu. Anak thinking seperti itu. Iya, jadi kalau punya duit 1 juta, misalnya tadi dikasih tunai ke anaknya yang sensing, kalau yang ini dikasih ke guru les. Guru lesnya yang membuat dia untuk menjadikan dia sang superstar. Gimana caranya supaya anak saya mau ketika saya ajarin dengan cara saya mengundurkan diri. Dan saya memajukan guru lesnya gitu ya kan. Iya, nah itu untuk anak-anak model thinking. Artinya dia butuh orang yang expert, orang-orang yang benar-benar teruji, sudah ada value tertentu atau memang alat ukur tertentu dia hebat, orang yang lebih hebat. Jadi kalau mamanya belum hebat-hebat banget dalam pandangannya, dalam pandangan dia ya, bukan pandangan masyarakat. Dalam pandangannya, maka ya harus rela kita untuk bisa memberikan kesempatan kepada guru gitu ya. Karena memang ketika saya ngajarin gitu untuk anak saya ini, saya ngajarin misalnya ini seperti ini tulisannya, dia akan bertanya, nggak kayak gini yang gitu dikasih guru di sekolah, guru legitimate banget. Jadi mau kayak mana gitu lah, terakhir ya itu bingung sendiri maknya, saut-sautan jadinya kan ya. Iya. Nah itu anak-anak thinking ya, jadi butuh yang namanya sebuah legitimasi, piala, piagam, bentuk penghargaan, pengakuan itu penting banget. Yang itu diketahui
publik dan punya punya otoritas gitu. Ada otoritas yang mengeluarkan, bukan emak bapaknya saja gitu. Bahwasanya diakui. Iya, ada otoritasnya. Nah, maka kalau untuk anak thinking, fungsi ibu bapak memfasilitasi untuk cari duit banyak-banyak, sekolahkan sampai jadi profesor, dokter, spesialis sekian-sekian gitu ya. Oke. Karena anak thinking sanggup itu ya Kak? Sanggup, hobinya memang belajar, dia akan berpikir terus. Selanjutnya untuk anak intuiting ya Mbak, reward untuk anak intuiting itu apa? Anak intuiting saya sampaikan dulu adalah anak-anak dengan kekuatan dominan otak ada di otak kanan atas, anak-anak kreatif, anak-anak yang punya ide besar, imajinasi besar di masa depan. Nah, untuk anak-anak yang demikian, reward terbaiknya adalah apresiasi. Jadi kita hadir untuk bisa memberi penghargaan atau selamat terhadap hasil karyanya, apapun itu. Nah, misalnya kita datang ke acara dia lagi tampil. Iya, atau misalnya di dalam rumah. Saya termasuk yang pernah salah terhadap anak intuiting saya karena belum tahu pada waktu itu ya hasilnya intuiting. Acap kali dia bawa banyak karton-karton bekas dari luar, saya pikir sampah. Itu saya ngamuk, Mbak. Ngapain dibawa-bawa ke rumah? Ini sampah semuanya. Enggak, Bunda, dia bertahan sampai dia di garasi, dia bentuk-bentuk itu ternyata jadi mobil-mobilan. Nah, itu kebutuhannya. Nah, suatu waktu bahkan pelepah pisang. Nah, yang begini-begini juga sesuatu yang dibutuhkan. Benar-benar menghargai, kita mengapresiasi. Nah, yang paling asik itu kita ikut. Oh, ini Bang, Bunda bantu untuk di bagian mana? Ikut hadir. Nah, itu kebutuhan rewardnya. Jadi dia nggak butuh harus ada hadiah dalam uang tunai dan segala macam gitu ya. Tapi kesempatan untuk kita hadir di sampingnya ya, saat dia membuat karya atau memberi kesempatan saat dia sudah selesai, seberapa lama dia butuhkan, kita hargai itu, kita ucapkan selamat misalnya. Nah, baru yang feeling adalah rewardnya apa? Pelukan dan sentuhan. Nah, ini menarik. Jadi kalau misalnya ada anak yang agak manja, terus kemana-mana mau ikut sama kita, kalau ia feeling, itu yang butuh sangat kita rangkul, itu yang butuh sangat kita hadir secara utuh, sadar penuh, benar-benar mendampinginya. Dan memang prinsip anak yang demikian, ketika ada yang ia sayang, ia cinta, di dekatnya semakin tumbuh rasa harga dirinya, kepercayaan dirinya gitu. Nah, yang kedua, kasih waktu juga untuk dia bisa cerita, bukan hanya sekedar hadir, tapi dia mau cerita apapun, kita dengar, kita sambut, kita ikut di situ. Kayaknya bapaknya banget nih, bapak Rapa banget ya. Ada yang ketiga nih Mbak, anak feeling itu juga butuh tenar. Butuh terkenal. Maka bagaimana caranya membuat ia terkenal? Itulah hadiah untuk dia. Misalnya kita ikutkan di organisasi sekolah atau kita ikutkan di lingkungan sekolah. Jadi begitu punya anak feeling, antar jemput anak, mendampingi anak kemanapun yang sifatnya berkumpul bersama teman-temannya, itu penting. Bukan uang, bukan benda, tapi kita mampu hadir di pertemanannya, kita kenal teman-temannya tuh seneng banget Mbak. Itulah kadang kita kalau nggak tahu tipe-tipe anak yang kita kadang salah. Kita hadir di dia, kadang dia nggak suka. Gitu. Nggak butuh ya. Ibunya bekerja keras, dianggap pulang bawa coklat, itu sudah spesial. Si anak nggak perlu. Yang diharapkan ibunya tahu siapa teman-temannya, mau mendengar dia sedang apa tadi dengan temannya gitu. Kalau kita belum tahu tipe anak tadi itu, kita kan kesulitannya di situ ya. Iya. Salah. Anak yang ibaratnya yang perlu kehadiran kita mendampingi kemanapun dia, kenal dengan teman-temannya, malah kadang kita cuek, itu salah. Iya, benar. Sama misalnya seperti istri yang punya suami feeling misalnya ya Mbak, suami feelingnya berharap istrinya ada terus di sebelahnya sebagai asisten. Itu sesuatu yang kebutuhan utama gitu. Dia akan panik kalau misalnya orang yang dia cinta tuh jauh dari pandangan, malah nggak muncul semangatnya gitu. Kadang-kadang kita jadi istri malah misalnya suami feeling nggak tahu itu apa sih, suami ini lebay banget ya, kok aku nggak bisa punya me time, harus sama dia terus gitu misalnya. Mau nolak takut dosa. Nah, artinya yang begitu-begitu termasuk anak ya. Jadi anak pun butuh itu, sampai besar dia juga akan butuh itu. Sampai itu
maksudnya gini, kebutuhan utama tes Stephen itu kan berarti bukan cuman untuk anak, orang tua penting, karena maksudnya itu kan karakter dia itu kan terbawa sampai dengan besar. iya, walaupun misalnya daya tumbuh atas keimanan, keilmuan itu jadi faktor pendukung, membuat itu membuat pakai dirinya semakin cantik lah ya, semakin lebih baik gitu. Tapi karakter dasar itu tetap ada. Jadi kebutuhan utama tuh tetap jadi kecariannya gitu. Pencarian yang tetap harus, ada yang hilang kalau nggak terpenuhi. Terjawablah sudah. Keadaan ya. Iya gitu. Nah yang terakhir untuk yang insting, apa yang dibutuhkan anak-anak insting? Anak-anak insting ini punya energi yang cukup besar, maka dia kuat kesana kemari dan butuh terlibat dengan banyak orang. Saat dia ketemu orang, dia berikan tenaganya, dia berikan mungkin bagian dari kebendaannya. Misalnya dia punya handphone, pakai saja punyaku. Dia punya papan tulis, pakai meja belajar atau apa gitu, pakai saja. Tercetus begitu saja. Iya, gitu. Alamiah. Dia akan bahagia melihat orang lain bahagia. Maka jika kita tahu apa reward terbaik pada anak insting, membiarkan ia terlibat untuk bermanfaat atau membahagiakan banyak orang. Jangan jadi ibu yang pelit. Dulu ada saudara punya anak insting, ibunya nggak suka, kok anaknya seperti diperalat orang gitu ya. Rumah kami berantakan kak, karena dia masukin semua teman-temannya, makanan semua habis aja dikasih ke teman-teman. Jadi saya sampaikan, ibu, ini adalah kebutuhan anak ibu, tinggal dikasih tahu proporsinya, jangan berlebihan, jangan mubazir misalnya. Tapi begitu dia membuka pintu ke banyak orang, disitulah akan mengalir rezeki ibu. Dampaknya luar biasa dan dia semakin cerdas. Iya. Jadi itu tadi kalau bicara reward, fahami anak apa yang menjadi kebutuhan dasarnya, berikan hal yang proporsional yang menjadi kebutuhan utamanya. Berarti kita tuntunan itu wajib ya kak? Iya. Jadi bukan cuma soal reward, tapi kepada siapa yang kita berikan reward? Iya. Apa yang tepat? Pola apa yang paling cocok? Iya. Makanya Steve ini sebenarnya salah satu yang menarik sih. Iya. Jadi sampai bagi saya kebutuhan mendasar saya tercukupi ya, jadi tahu ya mbak ya. Saya juga begitu di 2018 itu, makanya wah nggak mau nanggung lah jadi ke trainer. Bukan hanya sekedar tes. Atau bisa jadi trainer. Boleh, amin Mbak Winda. Nanti kita ngobrol lebih lanjut ya. Karena memang kayak suami saya paksa. Awalnya dia mungkin kan enggak deh, apa sih itu gitu. Namanya karakter tiap orang masing berbeda gitu kan. Pasti ada lah berbeda-beda. Pentingnya karena buat anak. Iya. Penting banget buat anak, jadi supaya anak tuh dia tahu kemana, ke ayahnya tuh seperti apa, ke mamanya tuh seperti apa peranannya. Iya. Kalau suami kan tuh feeling. Keren banget. Jadi harus dengan sentuhan dan pelukan. Hadir utuh ya, sadar penuh. Jadi kecemasan saya ternyata terjawab. Ya. Kemudian kalau di anak itu thinking extrovert. Dan kemudian sayanya insting. Jadi suami paham nih, insting pengen terlibat ke banyak organisasi ataupun hal-hal kegiatan. Iya, banyak kegiatan. Satu RW diurusin atau se Indonesia ya. Sejagat raya. Kita nggak sadar kak, bahwasannya untuk kita ngebawa ini ya kayak alami gitu. Udah pakai aja dulu. Ya. Oh ya, ini kadang-kadang kan yang itu nggak dipahami sama orang feeling gitu. Iya. Nah bagi dia kan logika gitu. Kok kan semua diserahin sih gitu. Kadang alami gitu dia kan. Setelah kita ini, oh iya juga ya gitu ya. Iya, saya punya klien itu, anak saya kayak dimanfaatkan semua orang gitu. Karena dia termasuk insting ya kak ya. Iya. Dan itu ngomong-ngomong soal Stephen itu kan dari mana kita ketahui gitu kak? Mungkin kan buat info moms, orang tua. Stephen tuh dari mana kita tahu tuh? Iya. Apa yang dites melalui apa gitu? Oke. Wah jadinya saya harus sharing-sharing ini. Terima kasih ya Mbak Winda ya. Stephen merupakan tunggu Mbak. Kita ini bukan cuma sekedar mempromosikan ya kak. Kalau bukan hanya mempromosikan, tapi memang sangat penting bagi saya buat pemula supaya tahu diri sendiri, suami, kemudian anak, jadi mereka bisa tahu tahap untuk mengedukasi. Masya Allah, keren. Saya coba tunjukkan alatnya dulu ya Mbak Winda. Masya Allah. Iya,
dibawa. Jadi apa namanya ya, termasuk kebutuhan utama kadang-kadang di mana-mana ini habis ini juga tiba-tiba ada yang WA nih Mbak Winda minta tes. Iya pengen tes. Jadi alatnya sangat kecil Mbak Winda. Kita punya aplikasi namanya, ini dihubungkan dengan aplikasi di tes yang namanya sidik jari, mulai dari jempol sampai dengan seluruh jari. Kemudian nanti dibaca oleh sistem dan dapatlah hasilnya. Teridentifikasilah bagian zona otak mana yang dominan dari seseorang gitu. Berarti ini jari-jari ini terhubung ke sistem saraf. Ya, itu. Walaupun memang yang prosesnya ya secara teknikal anak didapatkan atau dihubungkan lah ya oleh metode yang digunakan oleh Ayah Farid Poniman sebagai penemu Stephen-nya gitu. Itu memang usia berapa gitu? Secara alamiah 2 tahun sudah bisa. Memang akurat, iya. Akurat gitu. Akurasi, keakuratannya itu. Iya, 95% Mbak Winda, 95% dan hanya 1 kali tes seumur hidup. Jadi nggak perlu berulang-ulang dengan biaya yang cukup bisa terjangkau. Untuk sekali seumur hidup itu sesuatu yang fundamental kalau bagi saya sangat perbaiki atau merecovery keluarga dengan proses Stephen. Makanya akhirnya bagaimana biar lebih bermanfaat, orang lain juga bisa paham dan hidupnya lebih nyaman. Semua lebih simpel ketika kita tahu Stephen. Simple, aplikatif, kemudian menjangkau banyak hal ya. Itu akurat gitu. Bener-bener banget. Oh, jadi dengan alat seperti itu ya, berarti kita menggantungkan sistem saraf kita dengan alat sekecil itu berarti ya. Ada juga dengan sistem retina kalau di Jakarta. Tapi memang masih di Jakarta ya, yang terjangkau di promotor-promotor seperti kita yang ada di hampir seluruh wilayah itu alat ini, alat sidik jari. Itu pengembangan pada awalnya sidik jari. Iya. Pengembangan baru ke retina. Dan DNA juga, sudah dikembangkan. Kalau DNA baru nih saya dengar sih Kak. Iya, DNA, sudah. Retina sudah pernah dengar, cuman kalau DNA baru ini. Mudah-mudahan akan dikembangkan yang lain-lain ya Mbak, misalnya mempermudah proses tesnya, misalnya entah wajah atau gelombang suara. Nah itu akan coba. Ayah sedang berusaha, Ayah Farid Poniman, founder Stephen akan berusaha untuk terus melakukan riset atas kemudahan-kemudahan proses tes. Amin, amin. Ya. Kemudian setelah Stephen tadi kita dengar, yang sangat menarik dan sangat bermanfaat ya Kak ya. Kemudian kesalahan apa nih Kak yang sering dilakukan oleh para orang tua ke anak? Iya. Dan apa dampaknya itu buat anak Kak? Kadang kan kita suka nggak sadar ya kayak nyuruh atau apa, walaupun nanti ujung-ujungnya mama minta maaf ya nak. Iya. Tapi kan anak sudah terkontaminasi atau terintimidasi gitu ya. Bawah sadar dia kadang-kadang sudah menahan gitu. Nah itu yang gimana Kak supaya orang tua juga paham kesalahan apa yang paling sering kami lakukan sebagai orang tua. Lagi-lagi saya cuma mau ke Stephen ya Mbak biar fokus ya. Nah untuk orang tua sensing biasanya dia sangat mudah memberikan hadiah. Itu kesalahan fatalnya. Jadi mau gampang ngasih duit. Misalnya anaknya butuh misalnya butuh les ya, misalnya dia butuh belajar gitu, nggak mau mendampingi atau mau tahu apa program pembelajarannya, udah bayar orang aja. Nah itu yang paling mendasar. Kalau orang tua sensing nih biasanya mau simple, mau seneng cepet, mau instan gitu ya. Nah yang kedua yang orang tua thinking, dia mau anaknya tergembleng sama hebatnya seperti dia, tapi nggak keluar duit. Agak perhitungan, semua dengan perhitungan. Bahkan dianggap bahwa semudah itu orang tua thinking menangkap sesuatu, misalnya anaknya bukan thinking, dimarahi. Itu sesuatu yang sering terjadi gitu. Ngerasa harus cepat sepinter dia, cepat mencerna seperti dirinya gitu. Nah, mama dulu nggak gini loh. Iya. Untuk orang tua intuiting, kebanyakan orang tua intuiting kan terjebak dengan hasratnya untuk mencapai impian diri sendiri di masa depan biasanya gitu ya. Nah jadi anak-anak yang coba masuk ke dunianya malah dianggap mengganggu gitu. Nah misalnya
dia sedang punya ruang kerja atau ruang laboratorium ide sendiri. Misal seperti ini lah Mbak ya, sedang ada acara si orang tua punya podcast tertentu, anaknya mau nimbrung. Nah ini dianggap mengganggu banget gitu. Nah mau tahu, mau mengerti, itu diabaikan. Nah konsepsi seperti ini yang kesalahan orang tua dengan style intuiting. Nah untuk yang feeling, terlalu banyak memberi nasihat, terlalu banyak untuk bisa mencari tahu atau mendampingi atau mengkooptasi hari-hari anaknya, nggak diberi kesempatan untuk bisa punya pilihan-pilihan sendiri gitu ya. Apapun harus lapor anaknya. Terus setelah lapor dinasihati atau diajak ngobrol panjang, anaknya udah penat, apalagi thinking. Misalnya, iya thinkingnya nggak mau banyak ngobrol gitu ya, malah dipaksa ngobrol. Nah ini salah satu kelemahan orang tua, sehingga perlu kita paham lah tentang konsep Stephen itu. Yang terakhir yang insting, biasanya orang-orang insting kan mudah tergerak. Ketika anaknya malas tergerak, justru sering diomelin, jadi temperamen. Nah ini yang harus juga penting. Maka itu tadi Stephen bagi saya betul-betul fondasi untuk memperbaiki ya rumah tangga. Nah, apa kondisi dampaknya ketika ada anak yang terbiasa harus mendapatkan orang tua toksik yang demikian gitu hari-harinya. Itu termasuk toksik ya? Iya, biasanya kepercayaan dirinya akan melemah, harga dirinya akan melemah. Dia tidak tahu ia dicintai dan lebih mudah untuk depresi. Dan lebih mudah juga orang-orang luar masuk, sehingga dia susah untuk diangkat menjadi orang hebat pada masanya. Gitu. Kenapa? Karena terlalu dalam ya orang tua menjerumuskan si anak sesuai maunya orang tua gitu. Untuk itu Mbak penting tes Stephen. Ya, itu lagi ya. Benar-benar penting. Benar penting ini buat abang yang kacamata nih. Semua ya. Penting itu Bang, penting nih. Kalau Lutfi kan di bawah umur. Buat abang kacamata nih penting, karena baru menikah ya Bang. Nah, baru menikah 2 bulan. Penting. Bisa Bang. Istri tahu ya. Tahu nih istri abang seperti apa, abangnya seperti apa, kemudian nanti anaknya seperti apa. Iya, itu tadi. Iya, jadi kalau misalnya kan sebelum kita tahu kan, oh ternyata bahasa pelukan dan bahasa cinta. Bahasa cinta. Reward tadi ya, bahasa cinta itu kan reward. Reward untuk anak itu beda-beda. Gitu, jangan salah kasih, jangan salah beri. Dia butuh pelukan. Iya. Bukan butuh yang lain. Iya. Gitu kan. Oh, gitu. Iya. Oh, ya, mak bapaknya sibuk cari duit miliaran, anaknya nggak butuh banget gitu. Buat apa gitu? Zaman sekarang uang juga penting ya, tapi tetap kebutuhan dasarnya adalah pelukan gitu ya, sentuhan. Nah, kemudian panjang sih sebenarnya, banyak banget yang mau kita bahas, tapi keterbatasan waktu. Betul. Mungkin insya Allah di lain hari siap kita bisa planning ya, jadwal lain, sharing lagi, mudah-mudahan. Seneng banget Mbak Winda. Iya. Kemudian nanti kita akan bahas next selanjutnya, insya Allah mudah-mudahan ketemu lagi dengan Kak Ini di hipnoterapi ya Kak. Amin, insya Allah. Hipnoterapi juga pengetahuan juga buat kita. Insya Allah. Siap sharing. Jadi kemudian sampai di sini perjumpaan kita kepada para sobat Debiker. Nah, kita berikan ke Kak Yuni untuk membuat closing statement. Masya Allah. Baik, Bapak Ibu semuanya atau calon parent baru yang akan ada di Indonesia ini, baiknya teruslah untuk belajar, karena belajar menjadi orang tua itu adalah ibadah murni yang bisa membuat generasi kita jauh lebih baik, terutama untuk yang perempuan. Ketika kita mendidik diri kita, maka kita mendidik generasi. Kalau yang laki-laki kita didik, belum tentu akan melahirkan generasi yang hebat, karena memang konsepnya tidak hadir penuh secara kebutuhan harian anak ya. Tapi dari ibulah, dari rahimnya lah keluar atau hadir anak di dunia ini, maka tentu belajar seumur hidup penting, dan semakin tahu kebutuhan genetik atau kekuatan zona dominan anak, tentu semakin lebih baik. Ya, jadi buat sobat Debiker semua, terima kasih udah terus menonton. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share buat kita semua. Dan mudah-mudahan pertemuan kita ini, percakapan kita ini mengedukasi buat para orang tua,
supaya lebih mengenal anaknya dan tahu cara gimana pola asuh anak yang sebenarnya. Amin. Terima kasih juga Bu, saya masukannya sangat-sangat berharga, menambah pengetahuan saya. Kemudian Sama-sama, ayo Mbak. silakan komen kira-kira siapa nih kemudian bintang tamu atau siapa narasumber yang akan kita undang. Silakan komen ya kawan-kawan semua. Buat Sobat The Beaker, terutama yang berdomisili di Medan, silakan mampir ke The Beer Kopi, ke tempat kita. Setiap Sabtu dan Minggu kita ada musik. Di sini bisa makan bebek sambil ngopi. Wah, keren ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak. Pamit teman-teman. Oke.